Hari ini kita akan praktek penulisan ya, seperti yang saya janjikan minggu kemarin. Udah siap belum laptopnya? Atau komputernya? Eh, Oke ya. Kemarin saya sudah share di Kudagang untuk bahannya yang minggu kemarin. Jadi maksud saya tuh supaya kalian bisa mempelajari lebih dulu, coba dulu di rumah. Kalau misalnya sudah bisa, apa namanya, itu lebih lebih baik gitu, ya. Jadi ini bukan saja untuk proyek akhir, tapi nanti untuk ya pada saat kalian nanti kerja, kemudian nanti kalian bikin laporan yang harus ada format lengkap, itu nanti akan mempermudah kalian ya. Jadi nanti sekali-kali saya akan minta kalian untuk memperlihatkan hasil Word kalian ya. Terus untuk Mendeley-nya kalian udah register ke itunya, ke Elsevier atau ke situs Mendeley? Ya. Jadi ini teknik penulisan ini sangat penting bagi kita, terutama untuk membuat Word-nya itu menjadi apa namanya otomatis ya. Jadi saya ingat ceritanya Pak Pera itu waktu zaman beliau kuliah itu Pak Pera sudah bisa teknik seperti ini gitu ya. Jadi eh, itu akan mempermudah kita apa namanya untuk penulisan skripsi waktu itu ya. Sehingga pada saat sekali waktu Pak Pera itu dia komputernya ke format ya, Pak Pera itu bisa bisa langsung menuliskan skripsi yang waktu itu hampir selesai itu dalam waktu yang lebih cepat gitu karena penulisan format atau untuk otomatisasi dari Word-nya itu masih ingat gitu ya. Nah, mungkin untuk jadi penggunaannya ini yang pertama adalah untuk penulisan halaman yang beda section, kemudian nanti kita akan coba untuk otomatisasi pembuatan daftar isi, daftar tabel, semua daftar nanti kita bisa recall ya dari apa namanya dari reference ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita lihat dari jadi ini kalau makanya materi ini saya kasihkan ke kalian karena ini masih menjadi apa namanya kelemahan ya pada saat nanti kalian sudah mulai memiliki hasil, memiliki data yang bagus, kemudian nanti mulai mengolah data, kemudian kalian nanti sudah mulai dituntut untuk membuat draft laporan. Nah, kalau misalnya kita tidak punya dasar-dasar teknik penulisan Word atau formatting Word ini secara baik, ini nanti kalian akan membuat format laporannya itu secara manual ya. Jadi itu akan menyulitkan kalian ya. Terutama kalau misalnya gambarnya sangat banyak ya atau tabelnya sangat banyak ya. Jadi ini pernah saya alami waktu saya bikin laporan ini apa borang akreditasi ya. Kalian bayangkan itu gambarnya itu gambar atau tabelnya itu sampai 100 atau 200 tabel. Ya, kebayang kalau misalnya kalian itu pakai penomoran manual. Terus kemudian harus pembuatan daftarnya secara manual. Ya, ini tentu saja akan sangat menyulitkan, ya. Jadi yang pertama saya buka dulu dari ini ya, dari penulisan halaman beda section. Jadi section 1 itu biasanya cover. Kemudian section 2 itu nanti ada apa namanya? Halaman berikutnya, misalnya halaman persetujuan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, ya semua daftar ya itu di section 2.
Kemudian section 2 itu biasanya kalian ingat halamannya apa? Pakai nomor Romawi atau nomor biasa? Ya. Nah, ini biasanya pakai nomor Romawi ya. Nah, ini nanti nomor Romawi, kemudian nanti yang section 3 itu baru ke inti dari laporan ya, dari bab 1 sampai lampiran ya. Itu nomornya pakai nomor biasa ya. Oke, sampai sini kita lihat ya, apa namanya contohnya ya. Jadi misalnya di cover ini kita tidak ada halaman, tetapi di halaman kedua, di halaman persetujuan itu angka Romawi 2-nya harus muncul ya. Nah, itu nanti tentu saja ini nanti caranya kalian lihat ya. Jadi yang pertama kalian copy paste ya. Jadi kita lihatkan dari sisi Word-nya ya. Oke, nanti kita lihat di file yang baru ya. Oke, ini file yang baru yang empty, yang blank, kalian bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Oke, kita lihat, kita coba ya. Kita bikin cover dulu ya. Misalnya kita bikin cover kayak gini. Oke, ini udah kelihatan covernya kan ya? Ini halaman cover pertama ya. Halaman apa namanya? Halaman sampul ya. Ini halaman sampul. Kalian sudah? Atau saya share yang ini ya, coba duanya. Bentar. Chat. Mana ini chat? Kok nggak ada chat ya? File mentah laporan kalian ada nggak? Oke, saya sudah share di chat ya. Kok nggak bisa ya? Saya share di grup aja ya. Atau lewat Said ya. Oke, saya udah share file ke Said. Said, tolong di-share ke teman-temannya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke ya. Sip ya. Oke. Kita ini ya. Nah, ini yang halaman covernya udah bisa nih. Yang misalnya kita
Oke, misalnya kita punya koper seperti ini. Udah, kalian bisa bikin koper semua? Ya. Nah, sekarang nanti untuk halaman berikutnya, nanti kalian jangan lupa untuk ke layout ya. Break. Kemudian nanti section break ya. Udah bisa lihat dari itunya? Ya, section break yang next page ya. Iya, Pak, bisa. Oke ya. Oke, ya, jadi ini antara halaman sampul pertama dengan halaman kedua ini udah beda section ya. Jadi kalaupun nanti kita kasih misalnya halaman di sini, misalnya di sini kita apa namanya insert ya. Misalnya di sini, nah ini ya di page number ya, misalnya page number, bottom of page, misalnya yang ini gitu ya. Nah ini nanti kalian lihat misalnya kenapa lama gini ya? Nah, nanti kan ada apa namanya? Harusnya di sini tuh keluar seperti ini. Oke, kita coba bikin dulu yang halaman keduanya ya. Yang halaman persetujuan. Kalian copy paste halaman persetujuan ya. Semuanya. Kalian copy paste ini sampai ke Pak Supri. Kenapa nggak bisa nih? Oke, kalau nggak bisa kalian ngeblok satu-satu, shift pakai itu ya, shift shift tanda panah ya, shift tanda panah. Ya, seperti ini misalnya. Nah, kita klik yang bagian bawahnya ya. Nah, nanti kalian lihat apa namanya? Oke, kita balik lagi ke halaman sampul pertama ya. Klik. Nah, nanti klik yang bagian bawah, yang bagian footer. Nanti kalian klik misalnya different first page ya. Ya, jadi ini different first page. Jadi nanti angkanya nggak akan keluar ya, meskipun kalian misalnya kita set footer atau page number di bottom gitu ya. Nah, misalnya ada angka seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian klik different first page, ini nanti bisa hilang ya di halaman pertamanya ya. Nah, ini yang halaman kedua, yang halaman persetujuan, itu nanti kalian bisa ini ya, bisa dihapus ini link to previous-nya ya. Nah, ini nanti kalian cek klik yang page number ya. Kemudian nanti kalian formatnya ya. Formatnya kalian cek, kalian klik yang number formatnya kalian ganti dari huruf angka Arab jadi angka Romawi. Ya. Terus nanti yang continue from previous section itu diganti ke start at ya. Nah, ini nanti karena ini halamannya kedua, nanti start at-nya di titik yang I2 ya.
Sampai sini kelihatan nggak? Halo, teman-teman? Kelihatan, Pak. Start add-nya ya, kita klik ya, oke ya. Nah, ini udah jadi ya. Oke, kita close ya, kita close. Nah, jadi kalian lihat di sini halaman sampul dan halaman persetujuan ini beda ya. Halamannya kan ya. Gampang ya? Bisa nih, bener nih. Bisa, Pak. Bisa. Coba ada yang nge-share laptopnya coba. Sampai sini. Coba saya pengen cek. Kalau di kelas sih memang pasti saya akan lihat, pasti akan keliling gitu. Ya, akan keliling-keliling nangkring. Liatin kalian bener nggak bisa ini gitu. Benar nih, udah bisa semua nih. Oke. Sampai ini. Ya. Jadi kalian cek lagi dari file coba 2 ya. Kalian ini ya. Apa namanya? Copy kata pengantar sama abstrak. Ya. Nah, ini kalau nggak bisa kalian enter ya. Karena ini yang pembimbing satunya ini di apa pakai insert box ya, text box, jadi nggak bisa pakai tanda panah ke bawah ya untuk ke halaman berikutnya. Oke, kita paste aja ya kata pengantar dan abstrak ya. Oke, sekarang kita siap-siap untuk membuat daftar isi ya. Nah, sekarang kita yang paling penting adalah ini ya. Kalian pertama adalah ini ya. Nah, ini kalian lihat di sini adalah heading 1. Ya, itu memang sudah otomatis ya, tapi sekarang kita ulangi lagi ya. Ya, nggak apa-apa ya, supaya kalian jelas ya. Misalnya awalnya ini masih normal ya. Jadi kalian lihat nih, ini masih normal ya. Ini halaman persetujuan. Ya. Ini kalau masih normal, ini nanti kalian nggak akan bisa merecall ini untuk jadi daftar isi ya. Jadi ini harus kalian ganti jadi heading hiji ya, heading hiji. Nah, kalau kalian ubah jadi heading 1, nanti hurufnya berubah jadi kalibri ya dan size-nya 16. Ya. Nah, ini kalian jangan panik ya. Ini tinggal kalian ganti aja, balikin lagi ke Times New Roman. Size hurufnya misalnya ke-12 kan. Nah, nanti color-nya juga berubah ya. Ini jangan lupa color-nya berubah ya. Ini kalian hidungkan lagi ya, diitemin lagi ya. Itemin, terus kalian bikin ini ke tengah ya. Nah, ternyata ini kelebihan. Nah, ya. Ini kalau kelebihan nanti yang di rulernya ya, di apa? Di indennya ini kalian geser lagi ke kiri ya. Sampai sini bisa nggak? Halo? Untuk praktek penulisan ini sudah bisa? Bisa, Pak. Oke ya, ini halaman persetujuan udah bisa ya. Oke. Sekarang kita ke kata pengantar. Ya. Anggap aja kalau kita memang pengen cara cepat, ya, ini tinggal kalian copy ini. Ya. Yang heading hiji ini, ya. Heading hijinya di copy, ya. Di copy, dipindahkan ke handap, ya. Ke halaman berikutnya. Nah,
nanti kalian lihat ini kan masih ini ya, masih halaman persetujuan. Nah, kalian ganti jadi apa? Jadi kata pengantar. Ya. Atau setiasa bisa semua? Bisa, Pak. Bisanya? Oke ya. Oke, sekarang kita ke abstrak. Ya. Abstraknya sama, anggap aja ini masih yang normal ya. Nah, kalian copy. Nah, ya. Ini kalian copy seperti ini udah formatted ya. Udah formattingnya udah jalan ya. Tinggal kalian ganti aja kata-katanya. Ya, kata-kata judulnya. Ya. Ini sudah formatted ya. Oke. Yang abstrak udah bisa? Ya, taruhlah misalnya kita mau bikin daftar isi ya. Ya udah berarti tinggal kita ke bawah ya, ke halaman berikutnya. Nah, ya. Oke, halaman persetujuannya kita ganti jadi apa? Daftar. Oh, salah. Jadi kalian kalau ganti ini jangan ini ya. Jangan di-delete ya. Gini aja, daftar isi ya. Jadi formatted-nya nggak hilang. Ya. Oke, kita untuk bikin daftar isi, kita klik apa? Reference ya. Reference, kalian cari yang TOC ya, table of content. Kelihatan nggak? Di sini, di sebelah kiri. Ini si Rizky mau masuk. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, tinggal dikliknya. Nah, misalnya kalian yang automatic table 1 ya. Nah, nih langsung keluar kan? Ya. Bisa sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Hah? Mau tanya. Sok silakan. Berarti kalau untuk berarti kalau misalkan untuk judul subbab itu pakai heading 2 lagi ya, Pak? Pakai heading 2, bener. Ya, nanti kita praktekkan. Itu aja, terima kasih, Pak. Sip ya, jadi kalian lihat ya, ini otomatisasinya udah mulai kelihatan kan ya? Ya, ini jadi saya yakin gitu nanti kalian kalau lulus untuk membuat laporan tuh kalian nggak akan kesulitan. Ya, oke kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, taruhlah misalnya nanti daftar apa? Tabel, daftar lampiran, daftar gambar. Nah, nanti kita buat berikutnya ya. Nah, misalnya kalian coba klik, kalian copy yang bab 2. Bab 2 tinjauan pustaka. Kalian copy semua. Oke ya, ini kita lihat ya. Jadi ini yang bab 2-nya kalian copy semua ya. Kalian copy semua, copy ya. Oke, nanti sebelum kita copy ke sana, kalian jangan lupa tong poho ya. Kalian tadi ya layout-nya lagi ya, layout break, section break. Nah, di stop. Oke. Oke, kalian jangan lupa di ini ya layout break ya, break, kemudian section break ya. Jadi section break ini karena ada perbedaan format halamannya ya. Udah kelihatan di sini section break-nya? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Oke ya, kita oke-kan ya. Kita klik. Oke. Nah, ini udah beda section ya. Nah, sekarang kalau udah beda section, baru kalian paste bab 2-nya.
Nah, jika kieu ya. Ya, jika kieu ya. Seperti kieu jadi di handap. Nah, kalian lihat di halaman handapna ya. Ini halamannya masih Romawi nya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat lagi ke halaman pertamanya ya. Halaman kahiji ti bab 2 ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Oke. Anu kahiji ya, kalian pertama kali adalah kalian harus ngubah dulu halamannya. Nah, kalian lihat di page number. Kalian lihat format page number-nya. Nah, ini ya. Kalian ubah yang ini karena ini merupakan inti dari laporan ya. Jadi angkana dirubah jadi angka Arab ya. Jadi angka biasa deui startna ti hiji ya. Nah, ya. Di startna ti hiji atau dari 1 ya. Nah, udah kelihatan ya? Angka satunya keluar nggak di kalian? Keluar, Pak. Sip ya. Oke. Nah, ini halamannya udah oke ya. Nah, kalau udah oke, kalian close. Close header and footer ya. Close ya, kita close. Nah, kalian lihat di sini halamannya udah halaman 1 ya. Nih halaman 1 ya. Kalian lihat di halaman kedua ya. Ini juga udah 2 ya. Ya. Nah, ini sampai seterusnya nanti udah halaman angka biasa ya. Nah, sekarang kita lihat tadi yang siapa? Sadrina atau siapa yang nanya tuh? Nah, ini ya. Kita anggap untuk yang bab ini ya. Kita copy paste yang dari daftar isi misalnya. Ya, kan ini sama-sama heading 1 ya. Heading 1 taruhlah ini masih anggap aja ini masih normal ya. Masih format normal. Nah, kalian lihat ini untuk judulnya kalian misalnya. Nah, ini kan masih daftar isi ya. Nah, ini kalian tinggal ganti misalnya bab 2 ya. Tinjauan pustaka. Ya. Udah bisa nih semua? Ya. Ini yang tinjauan pustaka udah di kalian ubah kan ya? Oke ya. Nah, sekarang kita masukin ini heading 2 ya. Anggap aja ini belum kita heading 2-keun ya. Anggap aja ya. Nah, kita hapus ya. Ini 2 titik hiji. Nah, ini untuk subbab ya. Ini kalian bisa mainin di formatting ya. Format huruf format angka ya. Nah, nanti kalian define new number. Ya, define new number. Nah, nanti kalian kan ini ada nomor babnya ya. Ya, ada nomor bab. Ya. Ada nomor bab, kalian tulis ini bab nomor babnya di angka pertama ya. Karena ini bab 2 jadi tulis angka 2. Ya, 2. Ya. Gini ya. Oke, nanti alignment-nya misalnya kita bikin center ya. Nah, jadi ini angka pertama adalah nomor bab. Kemudian nanti yang formatting yang otomatisnya, yang otomatiknya ini nanti yang huruf angka yang keduanya ya. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke ya. Nah, oke. Nah, ini 21-nya udah muncul ya. Sekarang misalnya kita kasih judul ya, kibel balance misalnya ya. Nah, nanti kalian ini tinggal kalian ubah yang asalnya di sini normalnya. Nanti kalian harus ubah ini jadi heading 2. Oh, heading 2-nya hilang lagi ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita heading 2 ya. Pasti hilang karena kita harus mengikuti heading 2-nya ya. Nah, si kalibringnya kalian ubah jadi times new normal ya. Kemudian nanti ini size-nya di 12-kan lagi. Warnanya dihitamkan ya. Kemudian nanti kalian
insert yang tadi huruf apa angkanya ya. Nah ini format urutan subbabnya nggak hilang ya, masih tersimpan ya. Kalian recall lagi ya. Oke, nah keluar ini heading 2 keluar nggak ya, 2.1 kebebalan. Oke, udah bisa semua di sini? Ya. Nah, nanti untuk subbab berikutnya kalian tinggal apa? Tinggal format painter ya. Format painter. Kalian klik ke judul yang subbab kedua ya. Nah, ini udah otomatis heading 2, terus nanti urutannya jadi 2.2. Bisa nggak? Wow. Udah bisa? Halo, Dianturi? Udah bisa? Siap, Pak. Udah ya? Iya, 2.2 udah keluar kan ya? 2.2 yang solid linear udah keluar di semuanya? Udah semua nih? Suara Bapak putus-putus, Pak. Oh gitu, oke. Yang 2.2 yang solenoid linearnya udah keluar di kalian? Oke, udah keluar belum? Halo? Halo Dianturi? Atau siapa tadi? Andika? Siapa? Udah keluar? Iya, Pak. Udah keluar? Oke, kita ke subbab berikutnya, ke neraca ya. Maaf, Pak, suara Bapak putus-putus. Oh, putus-putus, kenapa ya? Oke, Iya, masih putus-putus, Pak. Iya, masih putus-putus. masih putus-putus ini? Masih? Oh, berarti internetnya kurang bagus. Sudah enggak, Pak? Udah enggak ya? Agak Oke. mendingan sih, Pak. Cuman masih. Iya. Oke, sekarang subbab 2.2-nya udah keluar belum? Yang Sudah, kalian. Pak. Oke, Sudah, kita cari subbab ketiga ya. Jangan lupa klik format painter ya. Klik ini, kalian cari yang subbab ketiga, yang neraca. Nah, kalian klik. Truk. Nah, ini kan angkanya masih ini ya. Nah, kalian ininya diklik ya. Nah, ini kalibri angkanya diklik ya. Angkanya diklik, kemudian nanti kalian sesuaikan sendiri ya. Kadang suka begini ya. Oke, ini memang 2.3 udah keluar ya. Nah, sekarang kita cari yang 2.4 ya. Nah, ini yang sensor arus. Ya. Kita klik ya. Nah, ini keluar ya. Nah, yang sensor arus sudah semua? Halo? Sudah, Pak. Oke, kita ke 2.5 ya. Nah, ini 2.5 ya. Di format painter aja langsung berubah ya. Oke, 2.5 udah ya. Kita ke 2.6 ya. Coba. Nah, ini ya. Ke 2.6. Nah, ini ya. Ini 2.6 keluar ya, bisa ya. Nah, ini kita di daftar isi hanya sampai ke heading 1 ya. Ke heading 2. Nah, ini 2.6 udah semua. Kita format painter lagi. Cari 2.7. Nah, ini. Anak timbangan ya. Udah ketemu anak timbangan dan standar massa? Udah? Udah semua? Ini anak timbangan dan standar massa udah ketemu belum? Halo, Andika? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita ini ya, formatting lagi. Nah, ini 2.7 ya. Oke, kita cari subbab berikutnya.
Oh, udah habis ya. Nah, ini nanti kalian bisa recall ini semua ya di daftar isi nanti ya. Kalian balik lagi ke daftar isi ya. Balik ke daftar isi, nanti kalian bisa update tabel ya. Update tabel ya. Nah, ini nanti kalian klik yang update entire table. Ya, jadi update entire table. Jadi itu dia mengupdate semuanya ya. Ya. Udah keluar ini update entire table-nya? Halo, semua? Ya. Kita klik. Nah, ini nanti keluar. Sudah, Pak. Ya. Jadi nanti keluar bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ini subbab-subbabnya keluar. Ya. Ini Pak, kalian Pak harus Dudi, bisa ya. mohon maaf sebelumnya, Pak. Ah, Pak Dudi, mohon maaf, Pak. kumaha. Suara Pak Dudi terkadang masih sering putus-putus, Pak. Oke. Mungkin internetnya masih ini bermasalah kayaknya. Oke. Ini untuk yang daftar isi, yang update-nya udah bisa, Andika? Udah dapat seperti ini belum? Halo semuanya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke ya. Oke, kita ke skill berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian ini ya. Daftar gambar ya. Oke. Ini saya hapus dulu daftar gambarnya ya. Oke, anggap aja ini copy. Oke, ini misal, nah untuk gambar 2.1 seperti ini, ya. Nanti kalian balik lagi ke reference, ya reference, kemudian nanti insert caption, ya, insert caption. Kelihatan nggak insert caption di kalian ini? Ya, jadi insert caption ini tujuannya adalah untuk label your picture or object, ya. Jadi kita insert caption, ya insert caption. Nah kalian lihat di sini kan nggak ada nih yang kata-katanya gambar gitunya. Nah ini memang ini udah ada ya gambar di sini ya. Nah taruhlah misalnya saya mau hapus ini ya. Jadi saya mau hapus misalnya. New label. Nah ini ya misal saya mau hapus nih gambar ya. Kemudian ini saya mau hapus semua ya. Ini delete ya. Ini delete. Nah, ini tinggal figure ya. Misal yang apa? Yang defaultnya itu hanya ada figure and table ya. Nah, taruhlah misalnya kita belum punya gambar ya. Nggak ada gambar. Nah, ini otomatis kalian harus klik yang new label. Ya. Klik new label. New label. Kalian tulis misalnya gambar ya, gambar. Nah, ini gambar di bab berapa? Misalnya gambar di bab 2. Kalian tulis gambar 2 titik ya. Karena nanti setelahnya itu akan ada angka yang otomatis. Ya. Nah, seperti ini ya. Bisa nggak? Captionnya ini keluarnya. Tadi ini apa nih? Misalnya wagging mode misalnya ya. Kita tulis judulnya di sini ya. Nah, di sini kalian spasi sekali, kalian tuliskan judulnya, judul gambarnya. Wagging mode and atau dan lah ya. Dan moving mode misalnya teh. Ya. Oke, kalian udah menuliskan ini nggak? Di captionnya. Udah belum? Udah semua nih? Halo? Untuk penulisan keterangan gambar? Sudah, Pak. Sudah? Sudah? Sudah, Pak.
Oke, ya kita okekan. Nah, nanti ini otomatis nanti ini taruhlah saya hapus ya. Nah, berarti kita ulang lagi. Nah, ini ya. Misalnya gambar 2.1 weighing tadi tanya weighing mode dan moving mode ya. Oke. Nah, ini keluar ya. Nah, ini nanti kalau udah ini keluar, kalian tinggal nanti pindahkan ke center ya. Nah, disenterkan seperti ini. Ya. Nah, nanti misalnya Pak ini hurufnya terlalu kecil, ya udah kalian nanti apa namanya diperbesar secara manual ya, misalnya gini ya. Tapi kalaupun misalnya nggak ini, nggak apa-apa ya. Nanti kalian cek lagi di formatnya ya. Tapi misalnya biar kalian misalnya lebih supaya nggak lupa, ya udah kalau huruf awalnya memang 12, berarti nanti kalian langsung pada saat ini captionnya sudah jadi, langsung kalian ubah size hurufnya jadi 12. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, udah bisa nih. Halo? Udah bisa, Pak. Udah. Oke, kita ke gambar keduanya. Gambar kedua, nah ini gambar kedua ya. Nah, ini kelihatan nih masih manual ya. Nah, oke. Saya juga ini hapus ya yang saya bikin. Nah, ini ya, saya hapus. Hapus. Nah, kalian ulangi lagi yang tadi gimana? Coba apa reference ya? Reference, insert caption. Nah, kalian tuliskan ini. Ya. Misalnya kalian apa solenoid linear ya. Nah, taruhlah misalnya mau langsung tuliskan di sini sumbernya, mangga www sumber misal ya 3W teknik apa nih? Elektronika ya. Teknik elektronika.com. Nah, misal sepertinya kurung tutup. Oke. Nah, coba oke ya. Kalau ini udah selesai, kalian okekan. Nah, gini. Ya. Ini apa namanya? Karena dia di pinggir, kita harus pindahkan ke center, ya. Ini saya nah ini ikut wae gitu. Oke. Ini sampai sini ya. Kalau kalian ada kesulitan untuk meng-highlight-nya, itu kalian balik lagi ke cara highlight yang manual ya, yaitu shift dengan kontrol panah ya. Oke, ini kita size-nya ubah jadi 12 ya, lalu kita senterkan. Nah, gini ya. Oke ya. Udah bisa ini? Yang gambar 22 udah bisa? Udah bisa, Pak. Udah bisa ya? Gampang nggak? Ya. Oke. Kita lanjut ke 2.3 kalau ada ya. Nah, ini. Tadi 2.1-nya mana ya? Asa 2.1. Nah, ini 2.2, oke. Oke, ke gambar berikutnya ya. Oke, kita bikin seperti yang tadi ya. Reference, insert caption, nah 2.3 ya. Taruhlah misalnya neraca dan bagian ya. Bagiannya. Taruhlah nanti kalian lihat apakah penulisannya seperti ini ya. Nah, kita lihat misalnya udah oke. Nanti untuk sumbernya bisa kalian tuliskan selanjutnya ya. Nah, seperti ini misalnya. Nanti kalau udah selesai, ketengahkan, kemudian nanti di size-nya diperbesar ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nanti
Oke, ini nanti sumbernya bisa coba kita tuliskan manual ya. Ini di sini di luar, bisa nggak nanti masuk ke ini ya? Ini, oke. Ya, jadi seperti ini. Ini nanti size hurufnya kalian ubah semua ya. Disamakan. Jadi berapa? Jadi 12 ya? Jadi 12, nah seperti ini ya. Ini nggak apa-apa berantakan karena memang contoh ya. Tapi kalau benernya nanti kalian jangan berantakan ya. Oke, gambar 23 udah bisa? Halo semuanya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita ke gambar 24 ya. Oke, gambar 24 kita reference lagi, insert caption. Oke, kalau kalian misalnya mau cepat ya, ininya kalian copy paste dulu semua ya. Copy, baru kalian masuk ke insert caption. Insert caption. Nah, baru di sini kalian spasi sekali, paste ya. Nah, nanti kalian langsung keluar, oh maaf. Nah, ini karena kalian tadi kursornya belum kalian pindahkan, ya kita harus pindahkan lagi keluar kursor kita ya. Nah, di sini baru kalian insert caption. Ya, insert caption, spasi, paste, oke. Mana ya? Bentar. Nah, ini kita copy semua ya. Oke, copy. Nah, sekarang kita coba insert caption lagi, spasi. Nah. Oke, diokekan. Kenapa nggak keluar ya? Oke, kita masukkan aja secara manual ya. Si ininya. Coba. Insert caption. Oke, copy dulu. Nah, ini kan si yang gedenya udah keluar ya. Keterangan yang banyak. Nah, ini kita ganti yang ininya ya, sensor arus ACS 712 ya. Kurung buka, pencet N, baru kurung tutup. Udah, ini ya. Kalau udah lengkap baru kita misalnya oke ya. Nah, ini baru keluar ya. Oke, ini kan ke highlight semua. Nah, ini kepaksa harus pakai apa tadi itu? Ini ya, shift pakai tanda panah ke bawah ya. Tanda panah ke bawah, kemudian tanda panah ke samping. Nah, ya. Udah gitu baru kalian size hurufnya gedein ya 12. Oke, sampai sini bisa nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ya. Oke, kita ke hilang itu. Nah, ini kalau kayak gini, kalian harus ini ya, format painter lagi ya. Nah, ini nanti balik lagi ya, urutannya. Nah, ini jadi ini ya. Ini kalau kayak gini nanti harus coba ini di continue ya. Nah, ya, continue ya. Ini kalian cek lagi. Nah, ini kan udah bagus ya. Angka-angkanya balik lagi ya. Oke, sekarang kita ke gambar berikutnya. Nah, ini kan masih manual ya, kelihatan nih. Harus pakai apa kotak tersendiri ya. Ini harus didudut-dudut kemana-mana, didudut ya. Baru kalau udah pas di ini kan gitu ya, disimpan. Nah, ini kelihatan sangat manual ya. Nah, ini nanti makanya untuk yang kalian ini jangan kayak manual, jangan seperti ini ya.
harus dibikin manual, dibikin otomatis ya. Oke, yang gambar 26 ya, gambar 26 kita coba ini di copy semua ya. Ini oke, kursornya kalian ketengahkan ya. Kemudian nanti biasa reference, insert caption, spasi, paste ya. Nah ini gambar. Oh, nggak bisa. Oke, cancel. Kita seperti ini dulu aja. Oke. Nah, ini kalau tengahnya rada aneh, kalian cek ini ya, indennya ya. Nah, baru kalian ketengahin lagi. Oke, kita ke insert, ke reference. Reference. Maaf, bukan citation. Salah nih. Harusnya kita ke caption ya. Sambil nunggu, coba kalian selesaikan sambil apa namanya? Kita ke gambar 26 ya. Insert caption. Oke. Copy. Nah, ini sumbernya kita copy saja supaya nanti nggak terlalu panjang kita tuliskannya. Nah, yang judulnya kita tulis manual. Arduino Uno. Oh, ini salah saya. Oke, sampai sini kita oke ya. Ini gambar 25 ya, keluar. Nah, nanti kita ini ketengahkan. Size-nya diperbesar jadi 12. Ya, ini ketutup karena dia minah-minahnya manual ya. Oke. Sekarang kita ke gambar 26 ya. Ini masih banyak. Coba ini 2 gambar lagi. Oke, gambar 27 kita selesaikan ya. Oke, kita ketengahin. Oke, kita ketengahkan seperti ini. Kemudian nanti biasa reference ya. Insert caption. Nah, kita paste sumbernya ya. Oke. Kemudian kita tuliskan judulnya ya, LCD 16x2 ya. Oke. Nah, ini kita sudah punya ya. Size-nya di 12 kan ya, biar cepat langsung ke angka 12 ya. Oke. Sekarang kita ke gambar 27 ya. Oke. Cepat aja ya, insert caption. Ya, seperti ini. Yang 27 kalian sambil kerjakan ya. Oke, ini skematik ya, skematik dari apa? Arduino Uno R3 dan I2C ya. Oke. Ini 2.7 udah ya. Nah, ini kita bikin center 12 kan ya. Oke. Oke. Kemudian kita gambar 2.8 ya. Ini misalnya karena terlalu panjang, kita bikin reference, set caption. Oke, seperti ini. Home. Nah. Oke, kita tulis keterangannya ketertelusuran standar masa ya. Oke, ini 2.8-nya udah selesai. Kita senterkan, kita 12-kan
Ya. Oke, 2.8 udah selesai. Terus sekarang kita ke 2.9. Ya. Ini 2.9. Punten Pak, izin bertanya. Mangga silakan. Untuk penulisan keterangan memang italik ya Pak? Nanti kalian lihat di panduannya. Kalau memang misalnya harus tidak italik, kalian ubah ya italiknya di unclick ya. Anak timbangan. Oke. Nah, kita lihat ya 2.9 misalnya seperti ini. Ini sebetulnya kalian bisa, kalau memang nggak italik ya, ini kalian bisa diklik ininya. Klik ini ya. Terus hurufnya dibikin biasa lagi bisa. Ya. Nah, seperti ini ya. Bisa. Tergantung dari format atau dari panduannya ya. Kalau panduan gambarnya itu memang tidak italik, kalian nanti pada saat selesai insert caption itu langsung kalian ubah formatnya dari italik jadi nggak italik ya, secara manual ya. Oke, ini kita sudah bikin sampai gambar 2.10 ya. Nah, sekarang kita buat yang namanya di sini adalah apa? Kita balik lagi ke daftar isi ya. Kita copy daftar isinya ke bawah ya. Enter, enter, enter. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini nanti daftar isinya kalian ubah jadi apa? Daftar gambarnya. Daftar gambar, ya. Nah, misalnya kalian sudah terlanjur nih nulisnya pakai huruf kecil semua. Nah, kalian tinggal di highlight, kalian pencet Shift F3 ya. 2 kali, ya. Nah, nanti akan kapital semua. Ya. Bisa nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang kita ke daftar gambarnya. Kita balik lagi ke reference. Nah, nanti kita lihat di sini yang di sininya ya. Kalian cek yang ini ya. Yang kayak apa? Lembaran gini ya. Kalian klik ini ya. Nah, ini ya. Nah, nanti kalian lihat karena kita misalnya masih gambar ya. Jadi kita klik yang caption label yang gambar 2 ya. Ya. Caption yang gambar 2 ya. Ini udah keluar belum di kalian yang table of figure-nya? Sudah, Pak. Oke ya, udah ya. Oke. Nah, ini karena misalnya keterangannya ditulis seperti ini, jadi formatnya seperti ini yang keluar. Ya. Tapi misalnya nanti sumbernya tidak usah kita tuliskan, misalnya di gambar, nanti mungkin formatnya bakal lebih baik, ya, nggak akan berantakan seperti ini, ya. Tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Kalian bisa lihat di sini. Nah, bisa saja kalian bereskan manual bisa juga, ya. Tapi nanti kalian lihat lagi apakah misalnya si sumber pustakanya ini memang harus langsung dituliskan apa enggak gitu, ya. Nah, yang jelas setelah kita selesai menuliskan caption semua untuk gambar, nanti kita bisa merecall gambar tadi menjadi daftar gambar, ya. Secara otomatis seperti ini. Ya. Ya, misalnya kalau nanti kalian lihat di pedoman ya nanti pas semester 2 ya. Tapi ini setidaknya memberikan gambaran ke kalian bagaimana caranya membuat daftar gambar ya. Nah, sekarang kita lihat ke daftar tabel ya.
Nah, untuk daftar tabel caranya sama juga ya. Kalian lihat di sini misalnya, nah ini ya. Nah, ini ternyata tabelnya di ini ya. Nah, misal seperti ini ya. Nah, kita hilangkan aja ya. Yang sudah saya buat kemarin, kalian hapus ya. Terus nanti kalian bikin apa namanya? Insert caption yang baru ya. Insert caption yang baru ya. Nah, ini karena ini misalnya nggak ada ya, kalian lihat di sini klik, oh tabel belum ada ya, yang tabel yang bahasa Indonesia ya. Nah, kalian klik new label ya, tabel. Ya, tabel 2 titik ya. Nah, ini ya. Nah, nanti kalian langsung tuliskan judulnya. Misalnya di sini spesifikasi solenoid linear. Oke ya. Nah, ini keluar. Misalnya terus langsung nanti di ini ya. Nah, ya. Nah, ini size-nya kalian sesuaikan lagi. Jadi 12. Nah, sampai sini ada bisa yang tabel 2.1? Halo, semuanya? 2.1 udah bisa? Ya bisa, Kak. Bisa ya? Nah, kita lihat yang tabel yang kedua ya. Misal nih. Ya, kita Nah, taruhlah misalnya kalian bikin lagi. Seperti ini. Nah, ya. Ini kita klik, kita copy judul tabelnya. Kemudian kalian masuk ke reference. Biasa ya. Set caption. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini keluar ya. Keluar, terus nanti kalian sesuaikan lagi hurufnya. Ya, 12. Ya. Nah, kemudian untuk yang tabel ketiga, kalian lihat di sini ya. Kalian bikin reference lagi. Set caption. Nah, tuliskan apa deskripsi in Arduino. Oke, ya. Nah, seperti ini. 12 ya. Oke, 2.3. 2.3 udah tabelnya? Udah, Kak. Oke, sekarang kita lihat tabel 2.4. Nah, ini ya, kita kopikan dulu aja ya. Oke, 2.4. Nah, ini ternyata sama ya. Ini kayaknya dari apa? Dari tabel apa dari gambar ya. Nah, ini kalian apa? Reference, insert caption, table ya. Nah, ini ya. Oke. Kalian benarkan hurufnya jadi 12 ya. Nah, sekarang kita cari yang 2.5 ada nggak? Oke, nggak ada, berarti sampai 2.4 aja. Oke, untuk membuat daftar tabelnya gimana? Ada yang bisa nebak nggak? Dari sini dulu ya. Dari ngopi daftar gambar ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini seperti ini. Kalian ganti dengan daftar apa? Tabel ya. Tabel. Oke. Recall-nya gimana? Berarti masuk lagi kemana? Ke reference. Ya, reference. Masuk lagi ke sini ya. Yang ini, yang table of figures dialog ya. Dialog. Ya, dialog
tabel of figures ya. Kita klik. Nah, kalian ini nih centang ininya ya. Nah, ini ya. Ini nih ya. Ya. Oh, ini belum ada ya. Ah, ini nih, tabel ya. Nah, ini tabel. Tet, kalian klik. Caption labelnya udah ketemu belum? Halo? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Cari yang tabel 2 titik ya. Kemudian oke. Nah, ini keluar. Pak, ini yang untuk misalnya bab 4 ini gimana? Misalnya kalian mau melanjutkan, Pak, tabelnya di bab 3 ada, bab 4 ada, gimana tuh? Coba ada yang punya ide nggak? Misalnya ini tabel di bab 4-nya gimana gitu kan, kalian di bab 4 pasti ada tabel ya. Namanya juga pembahasan, pasti ada tabel ya. Coba kumaha tah. Ada yang punya ide nggak? Bisa ya. Sama aja Pak, tapi nanti jadinya misalnya di bab 4 berarti 4.1 gitu. Tapi prosesnya sama. Oke, kita lihat ya, misal ya. Misal tabelnya ada di sini gitu ya. Nah, coba di halaman berikutnya. Kita bikin ya. Misal ya. Nah, taruhlah. Balik lagi kita kemana? Ke insert caption ya. Insert caption. Kita bikin new label. Ya, bikin new label. Bikin tabel, misalnya tabel. Oh, ini pakai si huruf alay ini mah. Tabel opa titik ya. Nah, ini set. Nah, 4.1 mau apa misalnya? Taruhlah misalnya hasil pengukuran satu. Hasil pengukuran tegangan. Misal ya. Tet. Nah, ya. Taruhlah seperti ini gitu ya. 12 ya. Nah, sekarang misalnya ada tabel kedua lagi gitu ya. Kan namanya juga daftar ya, berarti harus lebih dari satu ya. Daftar tapi cuma ada satu data kan tuh lucu ya. Nah, seperti ini misalnya. Berarti kita kasih apa? Reference lagi ya. Insert caption. Nah, tabel 42 misalnya hasil pengukuran arus misalnya tuh. Ya, bisa. Nah, seperti ini, size-nya dibenerin. Ya. Nah, nanti pada saat kita merecall tabel 4 ini, kita tinggal melanjutkan aja. Ya, jadi kita lanjutkan di mana? Nah, di handapun ini, ya. Nah, di sini ya, kalian lanjutkan di sini ya. Kalian reference ya. Terus cari lagi table of figure dialog ya. Kemudian kalian cari ini tabel 4 ya di caption labelnya. Ya. Nah, di sini. Nah, ini nanti keluar kan? Ya. Bisa kan? Bayang nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kita di sini aja. Coba. Kita ini coba. Nah aquí deh. Cancel. Udah berarti nah, nanti ini bisa kalian iniin lah apa namanya. Nah, ya. Jadi, kalian depentin lagi ya. Ya, bisa kan ya? Jadi nanti kalau beda bab, ya nanti kalian bikin yang nomor babnya beda lagi. Caption labelnya beda lagi. Ya. Ini juga berlaku untuk yang gambar. Ya. Kan nggak mungkin gambarnya ngumpul di bab 2 gitu ya. Pasti ada di bab 3, pasti ada di bab 4.
Ya. Betul kan ya? Ya, kecuali nih Iya, misalnya Pak. saya nggak peduli nih urutan babnya gitu. Ya udah kalian deredet aja langsung keluar semua tanpa ada nomor bab, ya. Bisa ya? Jadi kalian siap yang tanpa nomor bab gimana, yang dengan nomor bab seperti ini caranya. Ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini jangan bikin kalian ngebul ya pagi-pagi ya. Tapi ini sekalinya kalian bisa, cetek gitu bikin laporan teh, ya. Bukan it is not a big deal for you, ya. Gampang, ya. Ini siapa nih yang lup-lup gini teh? Oke. Kita sekarang ke apa ya? Ke reference. Insert citation, ya. Jadi kita nggak kerasa ternyata sudah ke bagian yang ini ya. Jadi PowerPoint-nya udah kelewat banyak, ya. Kita langsung praktek tadi ya. Nah ini ya. Nah sekarang kita ke ini, ke membuat daftar pustaka yang otomatis, ya. Oke, pertama kalian download dulu Mendeley-nya. Udah belum download Mendeley-nya? Halo? Mendeley-nya udah? Belum, Pak. Sok, Saya download belum, dulu Pak. atuh. Sambil nunggu, sok, gak apa-apa. Ya, taruhlah misalnya saya di uninstall ya, si Mendeley-nya. Atau nanti kalau udah selesai, pasti nanti akan keluar seperti ini ya. Ya. Nah, nanti kalian register ya. Coba. Udah mulai di-download ininya? Mendeley-nya? Halo? Masih proses, Pak. Lagi di download, Pak. Oke, sok, gak apa-apa. Oke, biar solidaritas saya juga uninstall aja ya. Oke. Jadi kalian ingat apa namanya motonya Teknik Mesin ITB ya, Solidarity Forever ya. Jadi yang coba setting. Oke, kalian kalau udah selesai kasih tahu ya. Oke, ini saya lagi coba install Mendeley. Kemana sih? Oh ya Mendeley. Nah. Oke, saya coba uninstall ya. Oke. Ya, efek rambutnya jadi bikin lebih tinggi, soalnya melambung ke atas. Oke, ini udah kompleto ya, kompleto uninstall. Sekarang saya coba kayak kalian ya. Apa tadi itu cenah Mendeley-nya? Mendeley lah, oke. Ya, kalian klik Mendeley. Nanti kalian cari yang Mendeley untuk
Oke, kalian cari download Mendeley desktop ya. Jadi di sininya adalah citation plugin ya. Ini oke. Ya, sama kalian ya. Ini lagi download. Oke, sambil nunggu download, ada pertanyaan nggak dari trik-trik penulisan yang tadi? Atau saya anggap kalian udah bisa aja? Halo? Ini lagi download semua atau gimana nih? Lagi proses install, Pak. Oke, Fauzia, oke. Sama lah saya ya. Masih download, Pak. Jadi Solidarity Forever ya. Kalian sempat praktek di teknik mesin nggak? Waktu apa sih kalian tuh ya? Nomor teknik. Pas Tekmek sama Gamtek. Oh, kalian masih sempat ya ke teknik mesin ya? Oh, mantap atuh. The last generation. Nah, ini ya. Oke, saya sama ini lagi installing juga. Oke, hari Minggu ini memang kita fokus ke penulisan ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya lupa, itu kalian tinggal lihat lagi PowerPoint-nya ya. Karena PowerPoint-nya juga udah cukup menjelaskan kalau saya kira nih. Ya, udah step by step-nya terlihat juga di PowerPoint ya. Nah, ini installnya udah selesai. Coba kita open ya si Mendeley-nya. Coba Mendeley. Nah. Oke, kita lihat di ininya ya. Nah, nanti kalian lihat di sini. Welcome to Mendeley. Ya. Nah, nanti kalian register ya. Register email kalian ya. Coba kalian sambil register coba. Saya habis ya ininya Gmail-nya daftar. Misalnya pakai yang Naver aja. Di apa sih? Coy83@naver.com. Nah, ini kan nggak ada ya, berarti harus register dulu nih. Jadi nanti kalau register, nanti kalian masuk ke website-nya ya. Website siapa Mendeley, Elsevier ya. Nah, ini ya. Coba kalian masuk dulu ke website Mendeley-nya. Udah belum? Sudah, Pak. Oke ya, coba kalian register dulu aja ya. Misalnya saya ini nanti kalau misalnya memang belum ada, nanti akan apa namanya? Nanti diminta untuk register ya. Misalnya ini, coba continue. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah register,
nanti akan keluar mirip ini ya. Seperti ini. Ya. Nah, tapi ini coba kalian misalnya ini logout ya. Oke, coba nanti kalau kalian ini berarti create account ya. Create account. Nah, misalnya taruhlah saya misalnya punya email misalnya. Udah selesai belum kalian untuk registernya? Coba kita langsung ke Mendeley-nya ya. Jadi nanti ini semua masih register atau gimana nih? Pastikan kalian punya alamat email yang valid ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah register, nggak bisa ya. Nanti seperti ini ya. Oke, ada yang sudah kebuka belum Mendeley-nya? Halo? Ada yang udah kebuka Mendeley-nya? Sudah, Pak. Oke, nah kalian klik ini ya, Citation Plugin for Microsoft Word. Ya. Ini kalian install ya. Saya juga sama nih install. Oke, ini kalau udah ada installed berarti udah selesai ya. Close. Ya. Kemudian nanti ini ya, jadi seperti ini. Nanti kalian untuk pustakanya nanti kalian bikin folder ya. Jadi di My Library ya. Di My Library ini nanti kalian bikin create folder ya. Ini create folder. Misalnya taruhlah tentang solenoid ya. Atau bukan, tentang neraca misalnya. Neraca kibel misalnya. Ya. Nah, ini nanti kalian misalnya kalau sudah ada foldernya, nanti kalian tinggal memasukkan saja hasil searching kalian di Google Scholar, itu kalian input di sini. Ya. Misalnya atau bisa juga kalian coba literatur search dulu ya di sini ya. Misalnya kita pengen tahu kibel balan misalnya. Ya. Nah, ini kibel balan udah keluar ya misalnya. Nah, nanti kalian misalnya ini gitu ya. Nah, ini untuk mencari artikelnya, kalian tinggal klik yang di sebelah kanan ini ya, judulnya. Ya. Ini nanti kalian masukkan ke Google Scholar. Ya. Jadi kita masukkan ke Google Scholar.
Oke, kita coba cari di Google Scholar. Nah, misal seperti ini ya. Nah, nanti kalian lihat, misalnya ini, ini pasti ke blog ya. Nah, ini kalau kalian klik ini pasti dia ke blog. Oh, enggak kita. Ini enggak ke blog nih. Jadi ini kebetulan kalian dapat yang apa? PDF-nya ada. Ya, kebetulan ini, ya. Ini kalau kayak gini nanti debug ya. Ini kalian apa? Alhamdulillah bonus ya. Ini kalian tinggal download ya. Nah, kalian lihat di sini kalau nggak ada ya udah print PDF aja untuk di search-nya. Ini nih. Mbak Imah. So. Nah, misal ini save as PDF ya. Nah, ini save. Nah, ini ya. Misalnya kita kalian masukkan ke sini. Ya. Oke, cara nyari artikel di Google Scholar-nya mirip dengan yang udah saya jelaskan, dengan yang Pak Gianto pernah jelaskan. Ya. Jadi di Mendeley ini kalian bisa ngeklik misalnya judul-judulnya apa aja yang related dengan kalian gitu, ya. Misalnya yang judul yang kedua ini ya misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Kita cari di Google Scholar. Nah, ini ya, ini kelihatan nggak di Google Scholar-nya? Halo? Ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini kalau kalian misalnya ada ResearchGate ya, berarti dia kemungkinan besar dia open. Ya. Jadi pas kalian klik itu kemungkinan bisa keluar artikelnya. Nah, ini kebetulan kalau kalian klik langsung di artikelnya dia harus bayar. Ya, nah lihat nih. Akses this artikel. Nah, ini harus bayar ya. Nah, purchase kan. Ya. Nah, kalau kayak gitu nanti kalian klik ininya ResearchGate-nya. ResearchGate ya. Nah, kalau di ResearchGate-nya dia sudah ini. Oh, no full text available. Nah, misalnya kalian kalau tertarik, request aja ke dia gitu ya. Ya. Nah, misalnya student gitu. Ya. Nah, nanti nanti kalian bisa selesaikan ini ya. Nah, sekarang coba misalnya kita cari tentang kebebalan secara umum misalnya. Nah, misalnya pokoknya yang ada yang ada ResearchGate-nya itu kemungkinan besar dia bisa kayaknya. Sama ini juga. Nah, ternyata ada juga yang pas kita klik ResearchGate, dia ada artikelnya. Ya. Nah, ini jadi kalau kalian lihat di Google Scholar, untuk artikel-artikel yang luar negeri itu cari yang ResearchGate ya.
itu kemungkinan dia sudah open. Ya. Oke, kita sudah punya 2 artikel. Nah, sekarang kita balik lagi ke ininya ya, ke Mendeley-nya. Mana Mendeley itu? Oke. Nah, ini Mendeley-nya ya. Nah, sekarang kita klik neraca kibel. Udah gitu nanti kalian add di sini ya, add file. Ya, add file. Nah, udah gitu nanti kalian cek dari file-file yang udah kalian download tadi ya. Misalnya di sini ya. Nah, saya punya ini kibel balan 2 sama ini ya. Kalian open di sini. Nah, ini nanti akan keluar keterangan seperti ini ya. Oke ya. Nah, ini nah, di sini kalian tambahkan di sini keyword autornya ya. Siapa nih? Misalnya Sklam ya. Sklam Minger ya. Sama Haddad. Ini Stefan ya. Kemudian di sini Haddad ya. Nah, ya. Haddad Darin ya. Oke. Nah, ini nanti kalau ini udah ada di ini kalian. Ini nanti kalian tinggal masuk lagi ke Word ya. Masuk lagi ke Word seperti yang ini. Coba Word-nya mana ini teh? Word-nya nggak ada. Oke. Kalian buka lagi Word yang tadi ya. Oke, misalnya coba 3 yang tadi ya. Word-nya udah kalian buka belum? Mana ini teh? Kok nggak ada Word-nya? Nah, ini udah keluar lagi nih, coba 3-nya. Oke, sekarang kita terakhir nih ya. Sebelum kalian tutup kuliah kita hari ini. Oke, misalnya kita mau ini ya. Yang pertama, misalnya kita mau menempatkan suatu ini ya, suatu materi ya, suatu reference. Jadi kita tinggal reference ya di sini, reference insert citation ya. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya kalian nggak ingat judulnya apa, kalian go to Mendeley ya. Misalnya mau masukkan si ini Fang misalnya ya. Oke, Fang masukin. Nah, ini tinggal kalian Fang sama Sklaminger. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke sini misalnya insert citation Fang misalnya. Nah, ini kalau udah ada ininya kalian oke ya. Terus misalnya kalau mau reference kedua Sklaminger. Nah, ini Sklaminger ya. Oke, misalnya. Oke, di sini. Nah, nanti kalian lihat di sini style dari citation-nya apa? Ya. Ya. Jadi style-nya apa di sini? Ya. Nanti kita lihat di sini yang dipakai untuk proyek akhir itu biasanya apa ya? American Psychological Association. Ya. Kalian klik yang apa ini ya?
Kelihatan nggak? Halo? Semuanya? Jadi kalian ubah dari IEEE ini jadi ke apa? American Psychological Association. Ketemu nggak? Halo? Dianturi atau ini? Ya. Nah ini. Ya, udah ketemu belum? Yang ini. Stylenya American Psychological ini. Ketemu nggak? Halo? Halo semuanya? Halo? Ketemu, Pak. Oke, ini udah ketemu belum? American Psychological-nya. Halo? Ini yang American Psychological-nya udah ketemu semua? Halo? Halo? Semuanya? Halo? Yang Mendeley-nya belum keinstal. Oh, yang Mendeley-nya belum keinstal. Oke. Ada yang sudah keinstal belum? Halo? Belum, Pak. Hah? Ke download. Udah baru ke download? Iya, Pak. Oke. Sinyalnya kurang baik soalnya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, misalnya kalau udah ke download, ya, tadi ikutin caranya yang di PowerPoint tadi ya. Nanti kalau minggu depan ada waktu kita lanjutkan untuk Mendeley-nya ya. Ya. Baik, Jadi Pak. nanti ujung-ujungnya Mendeley-nya itu adalah kalian bisa menuliskan di artikelnya, ya. Jadi kalian bisa menuliskannya otomatis juga. Ya, seperti ini gitu. Kelihatan nggak di Word-nya? Yang Fang et al., Sklaminger et al. Misalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini misalnya, ini ya, pas di bagian sini kalian mau nuliskan reference. Nah, kalian tinggal klik aja. Seperti ini ya. Misalnya saya hapus lagi. Jadi, insert citation. Kemudian misalnya Fang, misalnya teh. Ya. Nah, ini Fang misalnya teh. Terus kemudian ada si cukup Fang aja misalnya di sini. Nah, nanti keluar di sini Fang et al. Ya. Seperti ini, ya. Nah, nanti untuk yang misalnya saya mau di sini ada lagi reference misalnya. Ya udah, berarti kalian tinggal ini aja. Insert citation. Ya, insert citation misalnya scam ya. Nah, ini ya. Oke, nah nanti keluar ya. Nah, kemudian misalnya yang di bagian lain, misalnya di sini, saya pengen lagi nih. Ini siapa? Bielsa misalnya. Nah, gini ya. Nah, nanti ujungnya kalian bisa bikin yang namanya daftar pustaka ya. Jadi misalnya kalian buat, nah seperti ini ya. Taruhlah misalnya kita harus bikin lagi kayak yang kemarin, yang bab sebelumnya, ya. Ini tinjauan pustaka, kita ganti menjadi daftar pustaka di sini, ya. Sini, ya. Ini daftar misalnya. Oke. Nah sekarang kita adalah akan merecall ini daftar pustakanya ya. Berarti nanti kita tinggal masukkan di sini insert bibliografi ya. Kelihatan nggak? Insert bibliografi ya. Nah ini. Kelihatan, Pak. Oke, nah ini langsung keluar tuh ya. Langsung keluar si Fang sama si Sklaminger misalnya. Ya. Oke ya.
Oke, kalau kalian masih kurang jelas, minggu depan kita lanjutkan untuk yang Mendeley-nya, tapi dengan syarat Mendeley-nya sudah terinstall. Terus yang kedua, kalian sudah punya akun di Mendeley-nya. Ya. Oke ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Tapi hari ini ya. Sementara ya, kalian pelajari nanti saya akan share file coba 3 ini untuk kalian lihat-lihat di Kudagang ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Pak, izin bertanya, untuk sidang proposal itu kira-kira berapa minggu lagi ya, Pak? Proposal teh sekarang minggu ke-10 ya. Ya paling ini 4 minggu lagi lah, 3 minggu lagi harus sudah selesai. 4 minggu lah maksimal. Ya. Oke, mungkin untuk proposal misalnya formatnya kemarin kan masih sederhana. Nah, nanti kalian dengan kemampuan ini kalian bisa lengkapi itu misalnya dengan daftar pustaka, dengan daftar isi gitu. Ya. Kemudian jadi sudah kalian mulai terapkan apa namanya otomatisasinya, ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Halo, semuanya? Cukup ya? Saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Minggu depan Pak, kita ada akan yang bertanya. mangga silakan. Sok. Untuk recordingnya, Pak, ini ada yang bertanya apakah bisa di-share? Oh, recordingnya, oh ya nanti saya share di Kudagang ya. Nah. Oke, cukup. Sip ya, bisa ya? Ya, Pak. Siap. Ya, jadi saya tenang nih buat kalian ya, tinggal kita mantapkan nanti minggu depan sedikit tentang Mendeley-nya. Ya. Selebihnya saya udah percaya kalian bisa membuat laporan yang sangat baik seperti ini, ya. Siap ya? Oke ya? Ya, Pak. Oke, sip, kita tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke.